kelompok 10 mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu penyakit masalah kesehatan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu penyakit anemia. Pernah ngerasain gampang capek, muka pucat, atau bahkan jantung berdebar-debar, padahal lagi ngapa-ngapain? Bisa jadi kamu lagi anemia nih. Jangan anggap remeh, anemia itu bukan sekedar kurang darah biasa. Anemia itu apa sih? Anemia adalah kondisi saat tubuh kekurangan sel darah merah atau ketika sel darah merahnya tidak berfungsi dengan baik. Kondisi patologis ini dapat ditandai dengan penurunan jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin dalam darah lebih rendah dari normal. Padahal, sel darah merah ini tugasnya penting banget, yaitu untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh sel jaringan tubuh. Jika jumlahnya kurang atau kualitasnya jelek, otomatis organ-organ tubuh kita jadi kekurangan oksigen yang menyebabkan gangguan pada fungsi jaringan. Makanya, badan menjadi lemas kayak kurang semangat. Anemia ini bukan cuma masalah kesehatan individu, tapi sudah jadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Bahkan di tingkat global, data dari WHO menyebutkan sekitar 40% usia 6-59 bulan, 30% remaja putri, dan wanita usia subur 15-49 tahun, serta 37% ibu hamil di dunia mengalami anemia. Gimana dengan di Indonesia? Hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa 27,7% ibu hamil dan 16,3% anak usia 5-14 tahun mengalami anemia. Artinya, hampir 1 dari 3 ibu hamil dan 1 dari 6 anak usia sekolah bisa mengalami kekurangan sel darah merah. Fakta ini tentu nggak bisa kita dianggap sepele. Kenapa bisa anemia? Anemia bisa disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, kekurangan nutrisi. Kurang asupan makanan bergizi, terutama yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12, dan protein, bisa mengganggu pembentukan sel darah merah. Yang kedua, kehilangan darah. Pendarahan berat atau berkepanjangan, misalnya mengalami kecelakaan, operasi, infeksi cacing dan malaria, menstruasi, atau punya masalah pendarahan di lambung atau usus, kehilangan banyak darah juga bisa bikin anemia. Yang ketiga, penyakit kronis. Beberapa penyakit kronis seperti penyakit ginjal, kanker, atau penyakit autoimun bisa mengganggu produksi sel darah merah atau membuat sel darah merah menjadi cepat rusak. Yang keempat yaitu kelainan genetik. Dan yang kelima, infeksi dan peradangan. Dan yang keenam, kondisi ibu hamil. Selama hamil, kebutuhan zat besi meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin dan volume darah ibu. Jika asupan tidak cukup, risiko anemia meningkat. Selanjutnya, remaja putri. Remaja putri rentan anemia karena sedang dalam masa pertumbuhan, aktivitas secara fisik, dan kehilangan darah saat menstruasi. Pola diet ekstrim juga bisa memperparah kondisi ini. Yang selanjutnya, gejala. Anemia sering datang diam-diam karena terjadi secara perlahan. Gejalanya kadang nggak langsung terasa, tetapi saat tubuh mulai kekurangan oksigen akibat rendahnya kadar hemoglobin, barulah tanda-tanda anemia mulai muncul. Yuk kenali gejalanya sejak dini. Yang pertama, anemia ringan. Biasanya belum terasa mencolok, tapi kalau kamu yang pertama mulai capek setelah aktivitas ringan, yang kedua sering merasa lelah, letih, lesu, lemah, dan lalai alias susah fokus, bisa jadi itu sinyal awal anemia. Gejala ini dikenal dengan 5L, yaitu letih, lesu, lemah, lelah, dan lalai. Jangan anggap sepele ya. Yang kedua, anemia sedang. Gejalanya mulai dari terasa seperti yang pertama, jantung sering berdebar, yang kedua pucat, yang ketiga mudah sesak napas meskipun aktivitas ringan, yang keempat cepat lelah walau jarang beraktivitas. Kemudian yang ketiga ada anemia berat. Kalau sudah parah, biasanya tubuh menunjukkan tanda yang lebih serius. Yang pertama, kelelahan terus-menerus, yang kedua menggigil, yang ketiga pucat ekstrim, yang keempat jantung berdebar kencang, yang kelima sesak napas, yang keenam nyeri dada, yang ketujuh hingga gangguan fungsi organ.
Nah, kalau kamu merasa punya gejala-gejala di atas, jangan tunda untuk periksa ke fasilitas kesehatan ya. Lebih cepat ditangani, lebih baik untuk tubuh kita. Berikut adalah dampak fatal akibat anemia. Yang pertama, menurunnya kecerdasan dan kinerja. Anak yang memiliki anemia kronik kemungkinan besar memiliki IQ lebih rendah. Bagi orang dewasa yang bekerja, anemia bisa menyebabkan kondisi mudah ngantuk dan sulit berkonsentrasi. Kedua, tumbuh kembang terhambat. Khususnya pada anak yang mengalami anemia, cenderung rentan terhadap gangguan tumbuh kembang, terutama pada anemia akibat kekurangan zat besi. Ketiga, kesehatan reproduksi terganggu. Pada wanita remaja dan dewasa, anemia berakibat pada terganggunya kesehatan reproduksi dalam jangka panjang. Perempuan yang anemia rentan mengalami komplikasi saat hamil dan bersalin kelak. Keguguran persalinan prematur, bayi lahir berat badan rendah, dan pendarahan setelah persalinan adalah komplikasi yang akan dihadapi. Berikutnya gagal jantung. Kondisi gagal jantung adalah salah satu dampak fatal dari anemia. Kondisi ini menyebabkan kinerja jantung tidak optimal dan sulit memenuhi kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Berikutnya adalah kematian. Beberapa anemia bawaan seperti anemia sel sabit bisa menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Kehilangan banyak darah secara cepat mengakibatkan anemia akut yang parah dan berakibat fatal. Jadi guys, ada 7 cara untuk mencegah anemia. Pertama, makan makanan kaya zat besi. Nah, di sini zat besi diperlukan tubuh untuk menghasilkan hemoglobin dalam sel darah merah. Contoh makanannya ada daging tanpa lemak, telur, sayuran hijau, bayam, dan sawi. Juga ada vitamin B12. Nah, di sini vitamin B12 ini untuk mencegah anemia dengan makan tinggi vitamin B12 itu untuk membantu menjaga kesehatan saraf, membuat DNA dan berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Contohnya ada makanan seperti hati hewan, sapi dan ayam, kerang laut, ikan, daging unggas dan juga telur. Ketiga, ada mengandung asam folat. Nah, di sini asam folat membantu tubuh membentuk sel-sel baru, termasuk sel darah merah baru untuk menggantikan sel darah yang sudah mati. Makanannya ada sayuran berdaun hijau lagi dan juga seperti bayam, buah jeruk, kacang polong, roti, sereal dan juga nasi. Keempat, ada mengandung vitamin C. Nah, di sini vitamin C dapat menjadi cara untuk mencegah anemia. Kelima adalah berikan susu sapi pada anak mulai 1 tahun ke atas. Nah, di sini susu sapi pada bayi bisa menjadi salah satu upaya pencegahan anemia sejak dini. Selanjutnya ada berhenti minum alkohol. Nah, di sini minuman memabukkan itu dinilai dapat menurunkan produksi sel darah merah di sumsum tulang. Nah, karena itu alkohol ini menyebabkan nutrisi dari makanan lain tidak dapat diserap tubuh dengan baik 100%. Nah, teman-teman, itu adalah 7 cara mencegah anemia.